Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita bersama pada majelis ini. Semoga benar-benar menjadi penghias yang indah bagi Ramadan kita. Di antara hal penting dalam kerangka berpikir kita memahami Ramadan, ini hari yang ke-16, nyaris selesai hari ke-16, berarti kita akan menginjak hari ke-17. Di antara kerangka fikir dalam kita memahami Ramadan itu adalah bahwa Ramadan dan semua yang terkait dengannya itu pasti ada tujuan yang dicanangkan oleh Allah. Kemudian ada proses yang kita jalani, lalu ada syarat yang mendahulunya. Nah, jadi dalam artinya ya Ramadan itu sebagaimana perilaku alami kita dalam kita mengharapkan satu keberhasilan. Ya, dalam mengharapkan satu target penting yang kita tuju. Mesti apa? Mesti ada startnya, ada syarat yang harus dipenuhi, lalu ada proses yang dijalani, lalu ada hasil yang hendaknya atau yang ingin dicapai. Demikian juga dengan Ramadan yang kita jalani ini. Ini kalau serius. Kalau kita serius menjalani Ramadan. Jadi Ramadan ini bukan hanya sekedar pengulangan waktu. Pengulangan waktu yang terjadi setiap tahun yang mengiringi pertambahan umur kita. Tapi kalau kita sikapi Ramadan itu sebagai satu bagian daripada tuntunan Allah yang akan membangun keimanan kita, yang berarti juga akan membangun kebahagiaan kita dunia akhirat, maka ya kita akan memikirkan, kita akan memperhitungkan berbagai macam variabel tadi. Kenapa demikian? Karena kita ini kan secara alami, apalagi yang orang-orang kampus yang pasti memiliki kerangka akademis, maka setiap apapun yang dilakukan atau rencana apapun yang dilakukan dengan target tertentu, pasti nanti akan ada kerangka berpikir atau kerangka proses yang harus
ditunaikan jika ingin mendapat hasil yang baik. Maka dalam kita memahami Ramadan agar kita juga mendapat hasil yang baik pun juga demikian. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak suka dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi Allah tidak suka dengan apa? Dengan hal-hal yang kemudian bernilai kesia-siaan. Termasuk Ramadan dan semua yang terkait dengannya yang Allah hadirkan pun juga Allah tidak mengendaki kesia-siaan. Ada target besar yang Allah targetkan kepada semua hambanya. Yang dengan menunaikan itu nanti harapannya hamba itu ya mencapai harapan sebagaimana yang mereka inginkan. Jadi Allah itu mensyariatkan Ramadan tentu demi apa? Demi kebahagiaan manusia. Baik, kita coba mengurai dalam waktu 25 menit ya, sampai 6 kurang seperempat atau 17:45. Yang pertama bahwa kita harus tahu betul bahwa ada yang Allah tuju dengan Ramadan itu. Ada yang Allah tuju dengan Ramadan. Ada capaian tertentu. Ya, capaian tertentu. Yang dimana ketika hamba itu mencapai tujuan itu, maka hamba itu dalam bahasa Quran itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Sebagai satu anugerah, maka Ramadan ini masuk dalam cakupan ayat dalam surat Yunus ayat 58 yang menyampaikan bahwasanya Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaknya dengan itu orang beriman itu bergembira. Jadi apa? Jadi ada gembira itu yang disyariatkan. Jadi gembira itu bukan pilihan, bukan bentukan keadaan situasi yang kita alami, tapi syariat. Sehingga Allah mengatakan, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Ini perintah dari Allah SWT. Nah ini kalau kemudian seorang muslim tidak paham, maka kok ada gembira kok diperintahkan. Dan memang demikian. Untuk apa? Dari situ nanti setiap kemudian kita mengalami problem psikologis yang tidak bisa gembira dengan anugerah itu, maka ada analisanya, ada diagnosanya. Diagnosa kepada kesalahpahaman kita kepada agama. Nah, termasuk di antara anugerah itu adalah Ramadan. Adalah Ramadan. Karena apa? Anugerah itu kata para ulama adalah agama. Agama. Dan di antara hal yang pokok dalam agama itu adalah ibadah. Dan di antara rukun Islam itu adalah saum. Dan saum itu Allah letakkan dalam Ramadan. Saya mulai dari dari hal penting yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi Allah hadirkan Ramadan itu sebenarnya adalah satu proses pembersihan, yang dimana harapannya nanti dimunculkan hamba yang berkualitas dengan apa? Dengan dia bersih dari dosa. Ini kalau apa? Kalau variabel dosa itu kita perhitungkan dalam hidup kita. Kecuali kalau enggak. Kalau itu tidak diperhitungkan, maka Ramadan tidak ada gunanya. Saum tidak ada gunanya. Bahkan sholat pun juga tidak ada gunanya. Jadi kalau eksistensi dosa dan penghapusannya itu tidak kita perhitungkan atau dalam variabel hidup kita, artinya berpengaruh dalam sikap kita, cara berpikir kita, perilaku kita, dan seterusnya, maka apa? Maka ya semua syariat itu sebenarnya tidak penting lagi bagi dia. Tapi kalau itu kemudian diperhitungkan, ya
diperhatikan, maka syariat menjadi penting. Dan Ramadan itu Allah hadirkan untuk apa? Di antaranya. Dalam satu hadis riwayat Muslim Allah berfirman, Nabi bersabda SAW bersabda, apa itu sabda Nabi? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadun ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibat al-kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu apa? Ada penghapusan dosa. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Jika dijauhi dosa besar. Berarti apa? Yang mendapat jaminan remisi itu adalah apa? Adalah dosa kecil. Apa itu dosa besar? Bedanya dengan dosa kecil itu apa? Dosa besar itu adalah dosa yang proses penghapusannya dengan satu amaliyah yang namanya taubatan nasuha. Yang kalau itu tidak dilakukan, maka apa? Tidak diterima. Tidak terhapus dengan otomatis. Sebaliknya yang dihapus otomatis adalah dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Dosa-dosa yang bisa dihapus dengan apa? Dengan amal baik. Termasuk misalnya tadi dengan sholat. Dengan sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu itu adalah proses penghapusan harian dosa-dosa kecil kita. Lalu ada proses penghapusan mingguan. Setiap Jumat ke Jumat. Itulah penghapusan dosa. Lalu ada penghapusan tahunan. Dengan apa? Dengan Ramadan. Tapi syaratnya apa? Dia sudah terlepas dari dosa besar. Dosa yang harus apa? Yang harus dengan taubatan nasuha. Maka sekarang kalau kita tinjau dalam konteks kebutuhan, bagi siapakah Ramadan itu penting? Bagi orang yang punya kebutuhan menghapus dosanya. Kalau orang tidak merasa berdosa, Ramadan tidak penting. Karena dia tidak butuh menghapus dosa. Nah, yang problem itu adalah apa? Orang itu tidak mikir apa-apa. Ramadan itu sudah tradisi saja. Makanya kemudian sebagian orang Islam mengalami Ramadan, ya Ramadan tradisi. Dia tidak punya target apa-apa. Ya, tidak punya target apa dengan Ramadan. Ya sudah dijalani begitu saja. Nah, makanya kemudian Ramadan itu kemudian tidak memberikan perubahan-perubahan yang besar dalam hidupnya. Padahal itu Masya Allah. Histori Ramadan, sejarah Ramadan itu adalah waktu yang di situ Allah meletakkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah. Sejarah Nabi SAW. Turunnya wahyu itu Ramadan. Gitu? Kemudian mulai pertama boleh berjuang, mulai boleh berjihad itu Ramadan. Nanti Fathul Mekah itu Ramadan juga. Ini menunjukkan bahwasanya memang Ramadan itu Allah letakkan padanya peristiwa besar keduniawian, apalagi ke akhiratan. Jadi kalau kita kemudian ingin menjalani Ramadan dengan Ramadan yang penting, Ramadan yang bernilai bagi kita, maka kita harus mencari apa yang Allah janjikan bagi orang yang kedatangan Ramadan itu. Dan yang kemudian Nabi sebut adalah itu, dihapuskannya dosa. Karena begini, seringkali kemudian ketika Ramadan itu dibahas, lalu apa yang saya dapatkan? Dihapuskannya dosa, gitu aja. Orang itu gitu pertanyaannya, cuma gitu aja. Loh, yang Anda inginkan apa? Yang Anda inginkan apa dengan hidup ini? Emangnya kalau kemudian kita bisa beramal banyak, kemudian tapi dosa tidak terhapus, selamat. Ya, jadi penghapusan dosa itu dianggap sebagai apa? Sebagai apa istilahnya? Terminologi formalis saja, formalisme saja. Jadi seperti kata-kata bagus tapi apa? Ya biasa, tidak ada realnya dalam kehidupan. Nah, maka ini memang butuh pendalaman dan butuh kesungguhan untuk memahami. Nah, jadi kembali lagi kepada akan bermakna Ramadan kita. Jika ada yang kita cari di sini. Apa yang kita cari? Ya tadi di antaranya adalah pengampunan dan penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, semua maskot Ramadan itu pahalanya. Puasa, ampunan, qiyamul Ramadan atau tarawih, ampunan juga, Lailatul Qadar, ampunan juga. Jadi kalau kita kemudian
apa sih yang kita minta pada Allah ketika bulan Ramadan itu? Nabi sepengen apa? Baca doa, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampunan. Loh, cuma gitu dong. Ya, padahal apa? Padahal memang ketika Allah mengampuni hamba, maka segalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan bahwasanya sebenarnya di antara proses kehidupan yang secara keagamaan, dengan proses yang jelimet itu adalah penghapusan dosa sebenarnya, yang jelimet itu. Apalagi kalau apa? Kalau sudah menyangkut dosa dengan manusia. Kalau dengan Allah itu simple. Nah, yang rumit itu apa? Menyadarinya. Menyadari saya berdosa. Mengakui saya berdosa. Itu yang rumit. Kenapa rumit? Itu butuh hidayah. Butuh hidayah. Karena apa? Ketika seorang itu mengaku diri berdosa, maka dia seolah sebagai pihak terdakwa. Padahal itu kaitannya apa? Kaitannya bukan dengan siapa, itu kaitan dengan apa? Dengan Allah, dengan ibadahnya, dengan ubudiyahnya kepada Allah. Nah, itu poin penting, itu poin pertama. Itu prasyarat. Kenapa kok prasyarat? Karena kalau ini tidak terpenuhi, maka dari sebuah riwayat hadis, Nabi itu mengamini ucapan Jibril. Ada 3. Ya, tapi satu terkait dengan Ramadan. Di mana ucapan Jibril itu mengatakan bahwasanya rohima anfu rajulin dakhala alai Ramadan tsumman salahu qabla an yughfaralah. Celaka seseorang itu. Celaka. Atau mungkin bahasa kita sial hidupnya. Kenapa? Dia didatangi Ramadan. Dari semua episode umurnya itu, Ramadan datang tiap tahun kepadanya. Tapi apa? Setiap kali datang, Ramadan pergi, dia belum terampuni. Itu kata Jibril, itu orang yang sial hidupnya. Celaka hidupnya. Nah, dalam konteks keagamaan dan keimanan, ya, begitu bahasanya. Nah, sehingga akan seperti apa Ramadan kita ini? Ya, bagi sebagian orang, ketika kemudian Ramadan itu hanya dari si materi, itu ya yang merasa tidak punya duit banyak ya susah. Karena kalau dari materi. Kalau orang yang kemudian THR-nya banyak, ya senang. Karena apa? Ramadan dia dari materi. Apalagi kita punya tradisi apa? Tradisi apa istilahnya? Pemberian jasa kerja itu seperti itu. Ya, puncaknya itu di mana? Di ketika Ramadan. Sehingga itu yang dipikirkan. Nah, maka apakah demikian? Tidak. Allah tidak demikian. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah itu bukan Nabi itu tidak ribet. Ngabuburitnya Nabi itu tidak ribet. Karena apa? Nabi itu sudah cukup dengan apa? Sudah cukup berbuka dengan dengan rutop kalau ada. Rutop itu ya kurma mengkal. Jadi kurma yang masih muda. Kalau ada, kalau tidak ada dengan kurma. Kalau tidak ada dengan air sudah selesai. Tidak ribet. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Lalu sebenarnya target Allah dengan apa? Dengan Ramadan, dengan puasa itu apa? Ia mencapai posisi yang paling terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini domain keyakinan. Ini domain apa? Domain keyakinan, domain keimanan. Hanya bisa difahami dengan iman dan keyakinan. Ya. Jadi dan tidak bisa divisualisasi. Karena visualisasinya bukan sekarang. Nanti visualisasi itu nanti setelah kita mati. Ya. Jadi domainnya sekarang apa? Bahwasanya target Ramadan itu adalah untuk mengantarkan manusia itu ke derajat paling mulia di sisi Allah. Lah itu target apa? Target inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia
Di Saud dikatakan adalah yang bertakwa. Itulah yang dituju oleh Ramadan itu. Karena itulah saum itu tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah ini sudah dicari. Dalam artian bentuknya kayak apa sih bentuknya itu? Bentuknya kayak apa? Maka misalnya, loh, kalau orang itu kemudian sampai ke tujuan, sampai ke target takwa, kira-kira kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Atau apa bahasa kita? Bagaimana cara kita mengukurnya seperti apa? Kalibrasinya kayak apa? Ya? Kira-kira gitu. Maka sederhana saja. Kalau seorang yang para so'imin, orang yang saum itu kemudian, dia bisa menghindari apa yang bisa merusak puasanya, sudah. Itu nyampe takwa, sudah. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara mengukur bahwasanya saum kita berhasil? Kalau mencapai takwa, indikatornya apa? Kalau kita tidak melakukan hal yang bisa merusak saum. Jadi begini, saum kita itu secara fikih itu sah. Secara fikih itu sah. Kalau secara fikih saum itu apa? Ya sudah. Al-imsaku anil muftirat min tulil fajri ila ghurbi syams. Itu puasa secara fikih. Apa itu? Menahan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Apa yang membatalkan? Satu, makan, minum, kemudian bersetubuh. Nah, itu yang membatalkan. Kalau itu kemudian tidak dilakukan, bagaimana? Sudah sah puasanya. Tidak masalah sudah. Itu kalau fikih. Tetapi soal diterimanya beda lagi ukurannya. Beda ukurannya. Nah, jadi yang mengantarkan seseorang kepada apa? Kepada takwa itu bukan hanya prasyarat fikih daripada saum, tapi apa? Ada prasyarat-prasyarat imaniyah, ubudiyah. Nah, kita ambil contoh misalnya. Kita ambil contoh. Nabi menyampaikan begini. Ini pasti sudah pernah disampaikan. Tapi ini untuk apa? Kita mengkalibrasi takwa kita. Tercapai apa enggak? Untuk mengukur itu. Sehingga sampai hari yang menjelang 17 ini bagaimana kondisi saum kita? Bagaimana kondisi capaian takwa kita? Kita sendiri, masing-masing kita yang tahu. Nyampe apa enggak? Saya ambil contoh satu hadis. Jadi Nabi bersabda begini, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi fi ajrin ayat ta'amahu wa syarabah." Jadi kata Nabi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan dia mengamalkan kedustaan itu. Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya dusta lisan, tapi apa? Dusta apa? Tingkah laku. Apa dosa tingkah laku? Ya silakan diterjemah sendiri. Narsis itu termasuk dosa apa? Dosa tingkah laku apa enggak? Gitu aja. Orang riya itu termasuk dosa tingkah laku apa enggak? Ya. Nah, sekarang siapa orang yang bisa menahan diri tidak berbohong, tidak berdusta dalam saumnya itu? Kenapa? Karena Nabi menyebutkan pangkal semua dosa itu adalah dusta. Sebaliknya, pangkal semua kebajikan itu adalah jujur. Sehingga Nabi mengatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian berbuat jujur dalam hidup itu. Karena apa? Itu yang akan membimbing kepada kebajikan dan itu akan membimbing kepada surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhi dusta. Karena apa? Fa innahu yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilal nar. Karena dusta itu sumber daripada semua dosa. Nah, sekarang dalam tadi kata Nabi, orang yang tidak bisa menunjukkan dusta, ya dosa itu banyak sekarang. Dusta mulut, dusta jari, dusta kaki ya. Kalau ini kan dusta jari. Ya, jadi tinggal laku yang dusta. Itu kata Nabi, Allah tidak butuh puasanya.
Falaisa lillahi fi hajatin fi ayati atau amawah wasyarab. Allah tidak butuh apa? Tidak butuh. Laparnya dia tidak butuh. Karena apa? Orang kafir juga bisa. Haus, orang kafir juga bisa. Tidak harus muslim kalau begitu saja. Bahkan sebagian kepercayaan itu bisa puasanya bisa lebih hebat daripada orang Islam. Karena apa? Karena lapar dahaganya itu bukan hanya sampai terbit fajar tapi bisa 40 hari ngebleng. Tidak makan minum sama sekali. Ngebleng. Selama 40 hari 40 malam puasa. Nah, dan bukan hanya itu. Sebagian hewan pun juga puasa. Atau ular puasa ketika apa itu? Melungsungi itu puasa dia. Hewan itu telur ayam mengerami anaknya telurnya puasa dia. Tidak kemana-mana. Jadi artinya gini, kalau cuma lapar dahaga saja, kata Allah, ya semua bukan hanya manusia, hewan pun juga bisa. Tapi kalau dalam kaitan dengan tadi, saum dalam arti yang sifatnya rohani ya, saum yang sifatnya itu pikiran, ya, saum yang sifatnya itu batini ya, nah itulah yang nanti tidak mudah bagi seorang untuk menjalani. Nah itu makanya kemudian ini menjadi semacam ujian berat dan ujian kesabaran yang juga berat. Maka standar daripada capaian takwa kita itu apa? Sudah, ukurnya gampang. Pokoknya orang itu bisa meninggalkan hal yang bisa merusak puasa, tercapai takwanya. Dan kemudian ada tujuan yang lebih besar daripada takwa itu. Apa tujuan besarnya? Apa tujuan besarnya? Takwa itu adalah instrumen. Jadi takwa itu instrumen. Instrumen apa? Instrumen dengan sesuatu yang terjadi pada bulan Ramadan. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Dan seterusnya. Di Ramadan ini satu ayat yang Allah sebutkan nama bulan. Dan itu Ramadan, satu-satunya. Itu dikaitkan dengan satu turunnya Quran, kedua dengan perintah puasa dalam Al-Baqarah 185. Nah, jadi ada tujuan dari takwa itu, ada tujuan yang lain lagi yang lebih penting lagi, yang itu tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tapi di semua hari, semua waktu dan semua tempat. Apa itu? Seorang Muslim itu mendapatkan bimbingan dari kitabnya. Karena apa? Karena Allah jadi gini, Quran itu Allah turunkan bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Tetapi tidak semua manusia, termasuk yang Muslim sekalipun, yang bisa mendapatkan petunjuk. Kira-kira begini. Kalau kita nih masang aplikasi Quran itu, kan ada, di-download tok sudah selesai. Ada, di HP-nya ini ada, tapi dibuka enggak. Nah, berarti kan ada tapi tidak berfungsi gitu loh ya. Ada. Nah, dari yang dibuka kemudian bisa mengamalkan isinya, nah itu tidak semua orang. Tidak semua orang. Jadi yang dimaksud dengan hidayah Quran di sini adalah di mana Quran itu kemudian berfungsi sebagaimana Allah mencanangkan turunnya. Dalam satu ayat dalam surat Yunus 57 Allah berfirman, "Qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Itu Quran maksudnya. Telah datang kepada kepada manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian apa? Mau'idah, tuntunan. Kemudian wasyifaa'ul lima fis sudur, penawar bagi penyakit jiwa kita, penyakit hati kita, kegelisahan, disorientasi, macam-macam lah penyakit psikologi. Kemudian berikutnya apa? Petunjuk yang betul-betul menjadi suluh bagi hati kita, menjadi cahaya bagi hati kita, menghidupkan jiwa kita. Dan rahmat, itu apa itu Quran? Nah, Quran yang bisa
berfungsi seperti itu. Kalau punya Quran, banyak orang Muslim untuk punya Quran. Tapi apa kemudian itu berfungsi bagi dirinya? Itu soal lain. Banyak orang itu nikah, maharnya Quran. Tapi setelah itu bagaimana? Sampai umur 50 tahun, ulang tahun apa tuh biasanya? Ulang tahun pernikahan, 25 tahun apa namanya? Perak atau apa? Perak. Sampai ulang tahun pernikahan, tetap itu Quran apa? Sebagai kenang-kenangan pernikahan. Tidak pernah terbuka. Tetap dibungkusnya. Tidak pernah dibaca. Bukan Quran seperti itu yang Allah kehendaki. Tidak apa-apa, Quran jelek, tidak apa-apa. Tak asal apa? Asal itu masuk dalam hati. Mengendalikan pikiran. Nah, Quran yang berfungsi seperti itu, kata Allah, hanya bisa apa? Didapatkan oleh orang yang bertakwa. Makanya di awal Quran Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, jadi kitab itu yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini terkait dengan doa kita. Doa apa? Saya tanya, doa wajib kita apa? Doa wajib loh ya. Yang kalau enggak baca kita dosa. Ya, doa wajib. Apa? Doa wajib kita apa? Wajib dibaca. Ya. Yang biasa sering ya Robbanatina. Oh, kita enggak baca enggak dosa. Enggak baca itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ada dosa yang kalau kita ada doa yang kalau kita enggak baca dosa. Apa itu? Dosa Fatihah, doa Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Kata para ulama apa? Doa itu lebih penting daripada hidup kita sendiri. Kenapa? Yang diminta itu adalah hidayah, itulah penghidup hati. Lalu kemudian para ulama mengaitkannya dengan apa? Dengan awal surat Al-Baqarah. Apa? Kalau orang berdoa dengan doa itu lalu terkabulkan doanya, maka apa? Dia akan menjadi orang yang apa? Diberi oleh Allah apa? Diberi Allah kemampuan untuk bisa mendapatkan petunjuk yang bisa dia amalkan, dan itu adalah orang yang bertakwa. Itulah orang yang bertakwa. Nah, jadi kita jangan sampai salah persepsi. Itu kita baca tiap hari minimal 17 kali kalau kita sholat. Kemudian kita tidak ngerti itu adalah doa paling doa apa? Wajib. Itu tidak dibaca bagaimana? Hah? Bagaimana? Ya tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. Itu harus dibaca. Itu doa wajib. Doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, jazakumullah. Maka ya memang semuanya kembali kepada Allah. Allah hanya menawarkan. Termasuk Ramadan, Allah hanya menawarkan. Mau jadi apa Ramadan kita bergantung kita. Mau kita perlakukan seperti apa. Sebagaimana juga bahasa Subhanahu juga dengan Quran. Allah menurunkan saja. Nanti bagaimana? Ya, kalau orang itu memang mengkondisikan dirinya untuk layak dapat hidayah, ya dia akan dapat. Yang enggak, ya enggak. Nah, yang terkait dengan Quran itu yang saya katakan tidak hanya Ramadan, tapi seterusnya. Sepanjang waktu kita dan sepanjang hidup kita. Ya, pas sesuai dengan jadwal dan sketsanya pun sudah pas, sudah diurut sebagaimana seharusnya, ya pas setengah jam. Baik, semoga kita semua oleh Allah diantarkan pada Ramadan yang paling berharga untuk kita tahun ini, dan kepada hal yang juga lebih penting lagi, yaitu Allah berikan kepada kita petunjuk Quran. Wallahu a'lam. Dari saya demikian.
menopiknya subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.